urutannya. Misal kalian baru pengen belajar bahasa Jepang, kalian langsung belajar kanji, langsung belajar pola kalimat, ya nggak masuk, bener nggak masuk otak, terus keberatan, di otak itu keberatan. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan bagikan share ya bagaimana cara belajar bahasa Jepang mulai dari nol, atau tips belajar mandiri atau otodidak ya. Jadi sekarang ya peluang kerja di Jepang itu semakin besar karena orang Jepang itu semakin menurun ya populasinya. Jadi kesempatan kerja di Jepang itu semakin besar, semakin banyak. Untuk gajinya pun ya daripada di Indonesia ya lumayan lah ya untuk kelas yang pemula ya. Jadi bisa dapat dari misal 10, 15, 20, 25, bahkan ada yang 30 lebih tergantung perusahaannya dan lemburannya juga ya. Atau kalian yang pengen belajar cuma ingin belajar aja lihat anime, atau cuma pengen belajar bahasa Jepang dari nol, ikutin ini terus ya. Jadi bagaimana cara belajarnya, terus urutannya belajar mulai dari apa, mulai dari bahasanya misal dari huruf, angka, terus pola kalimat seperti apa, terus rinciannya bagaimana, terus tips menghafalnya bagaimana ya. Terus di video selanjutnya saya juga akan membuat video urutan-urutan belajar dari mulai awal belajar hurufnya, terus sampai pola kalimat yang berurutan. Jadi tidak membingungkan untuk belajar itu enteng juga di otak ya. Jadi ikutin terus ya. Oke, kita langsung ya belajar bahasa Jepang mulai dari nol, atau tips belajar mandiri atau tidak bahasa Jepang ya, untuk kalian yang benar-benar pemula yang cuma ingin lihat anime atau pengen nanti bercita-cita kerja di Jepang atau kuliah di Jepang dan lain-lain ya. Oke, yang pertama cara belajar ya pastinya. Yang pertama nomor satu itu harus ada niat. Niat itu nomor satu. Kalau nggak ada niat ya biar. Terus pastikan ada usaha dan doa. Usaha itu maksudnya ya usaha cari-cari materi, usaha cari-cari referensi, gimana ya cara belajar yang mudah, gimana cara belajar yang dari nol, terus step-stepnya bagaimana supaya tidak pusing, supaya tidak semrawut ya. Jadi kalau asal-asal belajar pun ya nanti jadinya ya semrawut, malah pusing sendiri ya kalau nggak benar-benar berurutan. Soalnya ada step-stepnya juga yang harus dilewati. Terus nah ini nomor 3 berurutan. Saya ulangi lagi, ini saya kasih merah karena ini sangat penting ya, berurutan. Misal belajar itu harus dari hurufnya dulu ya, hiragana, habis itu katakana, habis itu belajar angka, habis itu baru pola kalimat, habis itu ini terus ngobrol, nulis dan lain-lain, baru kanji. Jadi tidak boleh campur ya, tidak boleh ngawur ya urutannya. Misal kalian baru pengen belajar bahasa Jepang, kalian langsung belajar kanji, langsung belajar pola kalimat, ya nggak masuk, bener nggak masuk otak, terus keberatan, di otak itu keberatan. Nih rumusnya harus bisa atau harus mengusahakan menghafal, harus niatnya menghafal, terus menulis, membaca, terus berbicara itu harus dilatih terus ya. Habis itu yang ini pasti ya, konsisten dan tekun. Misal kamu menghafal kosakata besok lupa, terus kamu tinggalin, itu harus kamu ulang-ulang lagi. Jadi misal menghafal kosakata kok besok lupa, kamu buka buku lagi atau buka catatan, hafalin lagi sambil ditulis, sambil membaca, sambil bicara. Di Jepang pun ya ada penelitian supaya cepat menghafal sesuatu itu harus ditulis dan diomongin, dilafalin.
Jadi otot tangan, terus mata, terus otak itu bekerja. Jadi nggak di dalam hati. Kalau di dalam hati kita diam, mungkin di dalam otak menghafal, tapi itu nggak efektif. Lebih cepat atau lebih gampang teringat itu sambil ditulis. Tulisnya berkali-kali, diulang. Terus urutan yang benar ya, supaya mudah belajar bahasa Jepang. Seperti yang saya bicarakan tadi, tidak boleh melompat-lompat. Misal dari step ini harus ke step ini, harus ke step ini. Nggak boleh dari sini langsung lompat ke sana, langsung balik ke sini. Itu akan menghambat masa pembelajaran kalian, menghambat waktu kalian, malah pusing. Benar. Ini ya, yang pertama kan ada huruf Jepang, ada hiragana, katakana, terus pola kalimat urutannya ya, terus kaiwa itu bahasa Jepangnya ya, yang artinya ngobrol atau percakapan ya, obrolan atau percakapan. Terus kanji itu ya huruf Jepang. Jadi misal meskipun di sini ada huruf, tapi kanji itu saya sarankan ya, itu kanji belajar belakangan. Jangan ini benar huruf tapi kamu langsung belajar kanji, nggak bisa, nanti nggak masuk. Oke, dari sini, dari huruf Jepang, pola kalimat, kaiwa, dan kanji akan saya rincikan. Jadi rinciannya ini step ya, yang paling mendasar ya, harus kamu lewati step by stepnya supaya mudah untuk belajar bahasa Jepang, tidak rancu, tidak bingung. Yang pertama, belajar hiragana, nulis hafalin, ucapin a i u e o k q r s nami no dan lain-lain ya. Katakana pun sama, itu hurufnya ya sama, pengucapannya sama, cuma beda bentuknya aja, terus beda penggunaannya. Habis itu baru belajar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, dan lain-lain. Nanti saya bahas satu persatu ya. Terus baru kalian belajar pola kalimat. Jangan kalian pola kalimat dulu baru hiragana atau katakana. Ya nggak masuk nanti. Kamu nggak akan paham pola kalimatnya kalau nggak hafal hiragana atau katakana. Dalam pola kalimat ada banyak yang harus dihafalin. Yang pertama, kalian pasti sebelum menghafalkan pola kalimat, kosakata dulu. Kosakata habis itu partikel itu ya penghubung ya. Misal di, ke, yang, kalau Indonesia ya, di, ke, yang, me, nya, dan lain-lain ya. Kosakata dulu, baru partikelnya. Habis itu di dalam pola kalimat itu ada level-levelnya ya. Nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5. Ada nanti mungkin bilangan waktu, terus satuan benda, satuan lain-lain, atau bilangan hari, atau bilangan orang, satuan benda, satuan hewan, itu banyak nanti. Habis itu kata sifat di dan nah. Apa itu kata sifat? Kata sifat itu ya kata sifat yang menggambarkan suatu benda ya. Misal bagus, jelek, tinggi, rendah, itu ya. Misal hebat, terus lucu, pedas, manis, dan lain-lain. Habis itu kata kerja itu ya banyak juga ya. Kata kerja itu ya kegiatan, misal belajar, menyapu, bekerja, berenang, dan lain-lain, banyak nanti. Habis itu setelah itu baru ada yang agak sulit lagi, berubah bentuk. Tapi kalau kalian dari atas ini ke sini
step by step. Nanti di perubahan bentuk pun ya memang agak berat, tapi ya kamu akan bisa. Jadi perubahan bentuk kata sifat, kata kerja, ini bentuk lampau, ini bentuk masa depan, itu beda-beda ya. Jadi misal saya bekerja, itu kan masa sekarang kalau sedang bekerja. Kalau kemarin bekerja itu beda lagi. Kalau saya ingin bekerja, saya sedang bekerja, saya tidak ingin bekerja, nanti ada perubahan-perubahannya. Sama ini perubahan bentuk perintah, silakan bekerja, tolong bekerja, jangan bekerja, ya perintah, ajakan, larangan, dan lain-lain. Habis itu baru kamu belajar kanji. Ini jangan diacak-acak. Kalau belajar ya kanji saat belajar pola kalimat yang ringan-ringan bisa lah. Tapi kalau yang langsung banyak jangan dulu. Kalau yang ringan-ringan bareng belajar sama pola kalimat ya misal yang enteng-enteng, saya, guru, saya sekolah, apa itu nanti ya. Habis itu baru Taiwa atau ngobrol atau berbicara, ada lawannya. Misal saya ngomong mendengarkan, itu namanya Taiwa ya. Dan Taiwa pun juga bisa diselipin di waktu belajar pola kalimat sedikit-sedikit. Oke. Habis itu tips cepat hafalnya, seperti yang saya bilang tadi. Tipsnya adalah sering-sering, konsisten, dan niat untuk menulis, menghafal, mengucap, dan diulang. Itu cuma itu aja. Yang ini yang paling mendukung, yang paling membuat kita bisa belajar, bisa menghafal atau belajar otodidak. Harus sering-sering ditulis sebanyak-banyaknya. Yang pertama misal kalau huruf hiragana, huruf bahasa Jepang ya, kita harus nulis misal A, I, O ya, kita tulis A, sebanyak-banyaknya sambil diucapin, itu nanti akan cepat hafal. Sambil ya nanti kalau sudah stepnya pola kalimat ya nulis pola kalimat, terus hafalin, latihan ngomong, nanti akan bisa. Terus sudah selesai, itu aja. Semangat. Jadi untuk belajar harus step by step ya, nanti ikutin video saya terus ya. Jadi mulai sekarang saya akan buat video yang step by step biar kalian enggak bingung, biar kalian enggak ragu, biar enteng pikirannya. Itu enggak lompat-lompat, enak nanti. Bagi kalian yang ingin belajar silakan, atau ingin tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar ya, bisa silakan tanya apa saja boleh ya. Silakan, terima kasih, nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.